Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Andre Emiansyah Putra dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan angkatan Jepang dengan angkatan 45. Nah, teman-teman harus menyimak nih karena untuk perbedaan kita akan melakukan analisis per angkatan. Jadi nanti angkatan Jepang bagaimana dan angkatan 45 dan bagaimana juga. Nah, baik kita lanjut kepada analisis. Yang pertama, angkatan Jepang. Angkatan Jepang adalah angkatan berbagian menurut Habejasin. Angkatan ini terjadi antara tahun 1933 sampai 1942. Angkatan ini muncul sebelum kemerdekaan Indonesia. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realistis dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara, sedangkan roman kurang ditulis. Karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut supaya orang bekerja lebih cepat dan singkat. Karya sastra pada masa Jepang ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama karya sastra dan pengarangnya yang resmi berada di bawah naungan Pusat Kebudayaan Jepang. Mereka menulis sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Pusat Kebudayaan Jepang. Berarti mereka diatur oleh pihak-pihak Jepang nih guys. Nah, selanjutnya adalah kelompok yang tidak mau berkompromi dengan Pusat Kebudayaan Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik angkatan Jepang. Nah, corak isi karya pada angkatan Jepang ini yaitu yang satu, mencerminkan kekaguman, pujian dan simpati terhadap kegagahan dan keberanian tentara Jepang yang melawan musuh, dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua adalah keraguan-raguan dan kebingungan menghadapi keadaan yang tidak menentu karena kesewenangan Jepang. Yang ketiga adalah rasa benci, dendam dan berontak terhadap keadaan yang mencekam pada masa tindakan kedudukan Jepang. Yang keempat, sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Seperti kita tahu pada masa Jepang kita sangat menderita kali. Yang kelima, sikap orang berkepala dua yang mengeruk keuntungan serta memanfaatkan situasi. Yang keenam, pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Yang ke-8, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama berjuang. Yang ke-9, lukisan sederhana yang mengenai dan mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles oleh penduduk Jepang. Yang ke-10 ada simbolik, yaitu lambang atau lukisan mengenai sikap, tingkah laku dan kehidupan yang menceritakan keadaan hewan atau tumbuhan. Tokoh-tokoh yang berhasil kita temui pada angkatan Jepang beserta karyanya itu adalah Rosihan Anwar. Pada zaman Jepang, penulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat, yang menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Yang berikutnya adalah M.S. Ashar. M.S. Ashar adalah yang pada zaman Jepang menuliskan beberapa buah sajak menjadi terkenal karena sebuah sajaknya yang berjudul Bunglon. Yang berikutnya adalah Maria Amin, yang mana penyair wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat bangsa Indonesia sebagai iklan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa liriknya Tengoklah Dunia Sana. Nah, itulah para tokoh yang ada pada masa Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan 45. Angkatan 45 adalah angkatan yang digagaskan atau dipelopori oleh Chairil Anwar. Ciri khas pada masa angkatan 45 ini adalah kebebasan yang ada di dalam karyanya. Adapun tokoh yang ada pada 45 ini adalah Chairil Anwar, Hidus, Asruil, Sani, dan Pramudia. Penulisan karya 45 ini mulai ditulis dengan bahasa Indonesia. Ada pengaruh politik yang kuat karena mendekati perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945.
Menurut Andri Wicaksono dalam pengkajian prosa fiksi pada tahun 2017, pandangan penulisan dalam bentuk karangan tampaknya kurang bebas jika dibandingkan dengan Angkatan Pujangga Baru. Sedangkan di dalam isi, Angkatan 45 bercorak realistis, di mana ini lebih dipentingkan dari bahasa. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 45 yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut, yaitu bentuknya bebas, tidak terikat dengan kaidah kebahasaan. Temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Berikutnya lebih ekspresif. Terus menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Berikutnya mendapatkan banyak pengaruh dari sastra asing. Sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan lebih kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka lebih tinggi. Karya sastra dalam bentuk puisi mendominasi angkatan ini, maka karya-karya sastra menggunakan penghematan kata, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang maupun pemerintahan yang sewenang-wenangnya. Baik, itulah pembahasan kita kali ini, itu mana perbedaan karya sastra pada angkatan Jepang sampai angkatan 45, yang mana terjadi perubahan karya sastra yang mana di 45 lebih kepada realitas yang terjadi pada masa itu, sedangkan pada angkatan Jepang karya sastra lebih banyak diatur di bawah kebudayaan Jepang. Jadi ada perubahan secara teoritis untuk karya sastra pada angkatan Jepang dan angkatan 45. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.